Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe Tulen Sumber. Tempe ini orang Tegal, orang Aman, orang Kepenak. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas berbagai macam jenis tempe di Indonesia. Ada sekitar 15 jenis tempe yang ada di Indonesia yang belum banyak kita ketahui. Apa saja jenis tempe yang ada di Indonesia? Simak video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Tempe merupakan produk makanan yang telah diakui oleh UNESCO sebagai makanan asli dari Indonesia. Di Indonesia sendiri ada beragam jenis tempe yang mungkin belum seluruhnya kita ketahui. Macam-macam tempe di Indonesia, mulai dari tempe kedelai atau tempe tulen atau tempe murni, tempe bongkrek, tempe gembus, hingga tempe koro pedang atau yang lebih dikenal dengan tempe bengok. Namun, jenis tempe yang paling populer dan sudah merambah pasar internasional adalah tempe yang berasal dari kacang kedelai atau tempe tulen. Tempe tulen merangkumnya dari berbagai sumber mengenai jenis-jenis tempe yang ada di Indonesia. Yang pertama, tempe kedelai atau tempe tulen atau tempe murni atau tempe apa saja, tiap daerah mungkin ada istilahnya masing-masing. Tempe kedelai merupakan jenis tempe yang paling populer baik di Indonesia maupun mancanegara. Meskipun sama-sama terbuat dari olahan kedelai, namun ada beberapa teknik pembungkusan yang berbeda, yakni pembungkusan tempe ukuran medium dengan daun pisang dan pembungkusan dengan plastik. Yang kedua, ada tempe bongkrek. Tempe bongkrek ini merupakan jenis olahan tempe khas dari Jawa Tengah, terbuat dari ampas kelapa parut. Tempe ini memiliki warna hijau tua dan rasa yang gurih. Tempe ini dapat dikonsumsi dengan cara digoreng atau dibuat masakan empis tempe bongkrek, yaitu campuran antara tempe bongkrek yang dipotong dadu dengan pete. Untuk menghindari keracunan, makan tempe ini jangan dimakan jika menumpang tempe bongkrek berwarna kekuningan. Kemudian yang ketiga, ada tempe gembus. Tempe gembus merupakan tempe yang berasal dari ampas tahu dengan rasa yang gurih dan tekstur yang empuk. Biasanya tempe gembus diolah menjadi tempe goreng atau sebagai bahan tambahan masakan lainnya. Olahan yang cukup terkenal dari tempe gembus ini adalah sate kere. Sate kere adalah olahan tempe gembus yang dibakar, kemudian disajikan bersama lontong dan bumbu sate. Kemudian yang keempat, ada tempe koro pedang. Tempe koro pedang ini merupakan jenis tempe khas dari Yogyakarta. Bahan baku tempe ini berasal dari kacang koro yang membuat warna tempenya menjadi coklat tua. Kandungan gizi dari tempe koro pedang ini juga tidak kalah banyak dari kandungan gizi tempe kedelai. Kemudian ada tempe kecipir. Tempe kecipir ini banyak ditemukan di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Karena tanaman kecipir tumbuh subur di daerah Tulungagung, sehingga masyarakat sekitar sering memanfaatkan biji kecipir, salah satunya sebagai bahan baku pembuatan tempe. Prosesnya yang lebih sulit ini menyebabkan tempe kecipir menjadi kurang populer untuk diproduksi luas dibandingkan tempe kedelai. Kemudian yang keenam, ada tempe kacang hijau atau kacang merah. Tempe jenis ini merupakan tempe yang berasal dari Yogyakarta.
rasa dan kandungan gizi dari tempe kacang hijau dan kacang merah tidak berbeda jauh dengan tempe kedelai. Tempe ini juga mudah diolah menjadi sajian lain seperti direbus, digoreng atau diorek. Kemudian ada tempe menjes. Tempe menjes ini merupakan tekstur yang cukup kasar karena berasal dari bahan baku kacang tanah. Rasanya cenderung hambar jika dibandingkan dengan tempe kedelai. Makanan tempe menjes ini sering ditemukan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Timur. Kemudian ada tempe lamtoro. Lamtoro atau petai Cina ternyata juga bisa menjadi bahan baku dari tempe. Tempe lamtoro biasanya dimasak dengan cara digoreng tepung atau dimasak bersama sayur dan santan kelapa. Kemudian ada tempe lupin. Tempe lupin ini menggunakan bahan baku yang tanaman kacang-kacangan dari Australia. Meskipun banyak bahan bakunya berasal dari Australia, namun kacang lupin justru terkenal di daerah Malang. Rasa tempe ini sedikit asam dan memiliki tekstur yang agak lengket. Kemudian ada tempe munggur. Tempe munggur ini merupakan olahan tempe yang berasal dari biji munggur di Gunung Kidul. Kemudian ada tempe karakatok. Tempe karakatok ini berasal dari fermentasi kacang lima. Jenis tempe ini cukup jarang ditemukan di Indonesia. Kemudian ada tempe karet. Jenis tempe karet ini bisa mudah kamu temui di wilayah Sragen. Tempe ini berasal dari biji karet yang memiliki kandungan protein yang lebih tinggi daripada kedelai. Bahkan, tempe karet juga bisa disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama, yakni sekitar 2 mingguan. Kemudian ada tempe gude. Jenis kacang lain yang digunakan di dalam pembuatan tempe adalah kacang gude. Tempe gude memiliki kandungan gizi yang relatif hampir sama dengan tempe kedelai. Karena gizinya yang baik ini, tempe gude bisa diolah menjadi makanan pendamping ASI loh. Kemudian yang 14, ada tempe bungkil. Tempe ini berasal dari bahan baku ampas kacang tanah. Tekstur tempe bungkil ini sangat empuk dan punya rasa yang gurih. Tempe ini sangat populer di daerah Jawa Timur dengan sajian tempe bungkil goreng yang berbentuk bulat. Kemudian yang ke-15 ada tempe daun singkong. Tempe daun singkong merupakan tempe yang dipopulerkan oleh Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Sekaligus juga mendapatkan review dari salah satu majalah flora dan fauna ternama di Indonesia. Karena berasal dari daun singkong, tempe ini memiliki warna hijau yang berbeda banget dari tempe kebanyakan. Meskipun begitu, tempe ini memiliki cita rasa yang lezat jika sudah digoreng dan dimakan dengan menu gulai. Sekian beberapa jenis tempe yang saya utarakan, semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Sekian video dari saya, semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang masalah seputar tempe. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman. Silakan like dan komen video ini di bawah. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe, berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video dari saya setiap harinya. Terima kasih yang sudah nonton. Kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.